Kita ke informasi selanjutnya, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kemarin menghadirkan 6 terpidana untuk memberikan keterangan. 6 terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan Supriyanto menghadiri sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di PN Cirebon, Jawa Barat. Terpidana Hadi Saputra tak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya tahun 2016 lalu. Sambil menangis dengan suara bergetar, Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan pihak kepolisian kepada dirinya bersama yang lain. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu. Kita itu dipanggil lagi Pak. Hadi melanjutkan kesaksian tentang perlakuan tak manusiawi pihak kepolisian kepadanya. Ia merasa diperlakukan seperti binatang karena polisi melarangnya makan dengan tangan hingga ia terpaksa memakan langsung nasi yang berceceran di lantai. Hadi juga mengaku kerap dianiaya, bahkan kepalanya dipukul dengan gembok. Hadi pun memperlihatkan bekas luka di kepalanya kepada majelis hakim. Termasuk kepalanya dipukul pakai apa namanya? Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang PK 6 terpidana kasus kematian Vina Eki, ada rekan Faisal Rinaldi di PN 1 Cirebon. Faisal, selamat siang. Siapa saja saksi yang dihadirkan pada hari ini? Silakan. Ya Samuel, yang tadi Anda katakan total ada 9 saksi, namun informasi terbaru yang kami dapatkan ada satu saksi tambahan, yakni di mana total saksi untuk hari ini ada sekitar 20 orang saksi yang akan memberikan keterangan. Nah, untuk saat ini sudah dimulai sidangnya, yakni 4 orang saksi terlebih dahulu, diantaranya adalah Teguh, Okta, Udin dan juga Teguh, Okta, Udin dan juga Pram maksud kami. Nah, keempat saksi ini akan menjelaskan terkait keberadaan daripada para terpidana di mana pada malam kejadian atau tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Kami tadi sempat mendengar keterangan dari salah satu saksi yakni Teguh yang juga menjelaskan bahwa memang para terpidana mulai dari Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Eka Sandi, kemudian juga Jaya, nah ini dan juga Supriyanto ini memang bersama-sama pada 27 Agustus 2016 lalu nongkrong di rumah Bu Nining, kemudian tidur selama 1 malam di rumah RT Pasren. Nah, ini yang juga dibuktikan oleh keterangan daripada saksi, keempat saksi tersebut yang akan menjelaskannya pada pagi ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Samuel dan juga pemirsa, memang untuk saksi-saksi lainnya yang nanti sisanya belum diketahui secara pasti terkait keterangan apa yang akan disampaikan dalam sidang PK ini. Tentunya memang dalam sidang sebelumnya jika kita bisa kami jelaskan bahwa ke-6 terpidana kemarin sudah memberikan keterangan karena memang ke-6 terpidana kemarin dihadirkan kapasitasnya sebagai saksi. Nah, kemudian juga ke-6 terpidana kemarin juga menceritakan keberadaannya masing-masing pada saat kejadian atau pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu, di mana memang secara bersama-sama atau secara sama kelima terpidana kecuali Rivaldi ini memang berada di tempat yang sama, yakni berada di rumah atau menginap di rumah RT Pasren. Dan juga yang menjadi perhatian Samuel dan juga pemirsa,
pada sidang sebelumnya atau pada sidang kemarin di mana ke-6 terpidana menjelaskan terkait adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Ya, memang Samuel, jika memang dugaan penyiksaan ini benar adanya, itu tak sepatutnya dilakukan oleh pihak kepolisian, apalagi memang tugas kepolisian adalah melindungi, kemudian juga mengayomi dan juga melayani masyarakat, dan tentunya hal-hal tersebut memang tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak atau anggota kepolisian. Nah, kemudian dapat kami informasikan pula, Samuel dan juga pemirsa, memang untuk seluruh saksi dalam PK ini yang sudah disiapkan oleh pihak pemohon atau dalam ini pihak ke-6 terpidana adalah sebanyak 39 orang saksi yang sudah disiapkan, yakni diantaranya ada saksi fakta dan juga saksi ahli. Nah, untuk saksi fakta sendiri, Samuel, dibagi kembali menjadi 4 klaster, di mana klaster pertama adalah saksi alibi. Nah, saksi alibi tersebut yang akan menjelaskan terkait pengetahuan mereka di lapangan atau pada saat malam kejadian. Nah, keempat saksi yang pada pagi ini memberikan keterangan adalah masuk ke klaster pertama yang tadi kami sebutkan. Kemudian untuk klaster kedua adalah saksi yang akan menjelaskan terkait adanya dugaan penyiksaan. Nah, ini dugaan penyiksaan nantinya akan menghadirkan salah satunya adalah Saka Tatal yang nanti akan memberikan keterangan terkait adanya dugaan penyiksaan. Kemudian untuk klaster ketiga akan mengungkapkan terkait adanya dugaan kebohongan, dan klaster keempat akan menjelaskan terkait adanya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini saksi semua memang sudah disiapkan dengan matang melalui upaya luar biasa yang dilakukan oleh para terpidana atau melalui kuasa hukumnya untuk memenangkan PK ini dan juga sekaligus membuktikan bahwa seluruh terpidana ini tidak bersalah dan juga tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Kita nantikan sama-sama, Samuel, khususnya keterangan daripada keempat saksi yang pada pagi ini lebih dulu memberikan keterangan. Samuel. Baik, terima kasih Faisal melaporkan dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kita tunggu perkembangannya di sana. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin mengocok ulang susunan kabinet dengan melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Gus Ipul menggantikan Tri Risma Harini yang mundur untuk Pilkada Jatim. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi kembali melantik menteri baru. Presiden melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Kursi Menteri Sosial kosong, usai Tri Risma Harini menyatakan mundur agar bisa fokus mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Usai dilantik, Gus Ipul didampingi pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendi langsung mendatangi gedung Kementerian Sosial. Serah terima jabatan dari Muhadjir Effendi kepada Gus Ipul dilakukan di Aula Gedung Aneka Bakti Kemensos RI, disaksikan oleh jajaran Kementerian Sosial. Dalam sambutannya, Muhadjir menyampaikan agar Gus Ipul bisa menjalankan tugas dengan kerjasama yang baik dengan jajaran Kementerian Sosial. Sementara itu, Gus Ipul menyatakan akan langsung berkoordinasi dan menggelar rapat dengan jajaran Kemensos untuk memetakan masalah dan pekerjaan rumah yang masih ada di Kementerian Sosial, salah satunya terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data dinamis sebenarnya ya, data dinamis yang bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal atau karena hal-hal lain, pindah tempat yang nggak lapor itu banyak sekali. Yang kadang-kadang tidak diinput gitu oleh petugas di lapangan, baik oleh kabupaten kota ya maupun juga oleh petugas-petugas Kemensos sendiri. Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya, dan kita sudah punya tim ya yang coba mengikuti dinamika itu. Meski hanya mengisi jabatan Mensos selama 40 hari ke depan, Gus Ipul rela meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Pasuruan. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Ya, bursa susunan kabinet pemerintahan baru terus bermunculan di publik. Salah satunya dipicu pernyataan adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, di mana Hasyim menyatakan sejumlah posisi menteri akan diisi tokoh-tokoh alumni SMA Taruna Nusantara. Mendekati pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, susunan kabinet selalu saja menjadi topik yang hangat. Salah satu yang memancing keingintahuan publik adalah pernyataan Hasyim Joyo Hadikusumo, adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hasim menyatakan 4 jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah dipastikan diisi oleh tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Memang cukup banyak alumni SMA Taruna Nusantara di sirkel Prabowo Subianto. Yang menonjol adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang kini menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ketua BPN. Berikutnya Sudaryono, Wakil Sekjen Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sugiono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum serta Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Keempat ada Simon Aloysius Mantiri yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Prasetyo Hadi yang menjabat sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Gerindra juga duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Terakhir ada Rahmat Kaimuddin yang bergabung dengan Kemenko Marves sebagai penasihat khusus Menteri Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan. 3 hingga 4 dari nama-nama tersebut digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengisi kabinet Prabowo Gibran. Terlebih, Prabowo sempat menyatakan keinginannya agar menteri di kabinetnya berusia di bawah 50 tahun. Agus Harimurti disebut-sebut telah diplot untuk jabatan Menteri Pertahanan atau Menteri Lingkungan Hidup. Tim Liputan melaporkan. Dari informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil. Dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep masih menjadi perbincangan. Bahkan Ketua Umum PSI ini sempat dikabarkan hilang, namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari juga menolak berkomentar. Padahal pada 10 September 2024 di Kompleks Parlemen, Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa ntar saya keceplosan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, klarifikasi dilakukan guna mencari jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Namun belakangan KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri. Terkait pembatalan ini, KPK membantah adanya tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Soal gratifikasi Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun, Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Bobi Nasution juga menegaskan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menghadiri deklarasi rumah bersama Pramono Rano. Acara yang berlangsung di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat ini dihadiri ratusan relawan. Deklarasi rumah bersama Pramono Rano dihadiri ratusan relawan yang siap memberikan dukungan untuk Pramono Rano. Para relawan membacakan deklarasi dukungan terhadap pasangan Pramono Rano untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Dalam orasinya, Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta.
Pramono menyampaikan akan membangun Jakarta mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, sementara itu Pramono Anung akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia Maju tanggal 22 September mendatang. Sementara Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menghimbau masyarakat berpolitik dengan santun tanpa konflik. Sekretaris Kabinet sekaligus bakal calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyerahkan surat pengunduran dirinya bertepatan dengan tanggal penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. Pramono mengungkapkan alasan dirinya mundur karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena memang masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya persiapkan, saya selesaikan. Saya akan mudah-mudahan disetujui oleh Bapak Presiden, akan mundur tanggal 22 September karena itu merupakan hari atau waktu penetapan sebagai calon. Sementara Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengimbau agar masyarakat berpolitik dengan santun tanpa konflik. Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar di sela kunjungannya ke Ponpes As-Sadiyah sekaligus peletakan batu pertama Sekolah Tinggi Agama Islam di Sebatik, Kalimantan Utara. Menurutnya, kontestasi politik pada pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung November mendatang akan banyak perbedaan dalam pilihan di masyarakat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, mari kita berpolitik dengan tawadu, berpolitik dengan ikhlas, berpolitik dengan santun, berpolitik dengan tanpa menimbulkan perpecahan satu sama lain. Selain menghindari konflik, Nasaruddin Umar juga berpesan agar masyarakat dapat menghargai hasil pilkada dan mendukung siapapun pemimpin daerah yang terpilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pedangdut Alam yang dikenal dengan lagu Mbah Dukun kini tengah melakoni kiprah di dunia politik. Alam kini menjadi calon wakil wali kota Banjar, Jawa Barat di kontestasi Pilkada Serentak 2024. Penyanyi dangdut Alam Alatas atau yang akrab disapa Alam Mbah Dukun resmi maju bertarung melalui jalur independen atau tanpa dukungan dari partai politik menjadi calon wakil wali kota Banjar. Adik kandung dari pedangdut Fety Vera ini kini putar haluan ke panggung politik mendampingi Dimyati, calon wali kota Banjar. Nama pedangdut kelahiran Ciawi, Tasikmalaya 11 Mei 1981 ini melejit dengan lagunya berjudul Mbah Dukun. Tampilan nyentrik serta kacamata hitam membuatnya dikenal publik. Sebelum kota Banjar, gagah, indah, segar, mempesona. Tak sekedar mencoba peruntungan, Alam juga ingin berkontribusi positif ke masyarakat, khususnya kota Banjar. Dikenal masyarakat jadi salah satu alasan sejumlah artis yang memanfaatkan popularitasnya mengikuti kontestasi politik di pemilihan kepala daerah. Sementara DPD Partai Perindo Kota Malang menggelar rapat konsolidasi untuk persiapan menuju Pilkada 2024. Dalam rapat ini, Partai Perindo juga mantap mendukung pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin. Dalam rapat konsolidasi, Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laili Fitria Liza Minelli menyuarakan kepada ratusan kader dan pengurus Partai Perindo untuk bergerak memenangkan pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin di Pilwakot Kota Malang. Kota Malang yang memiliki rekam jejak korupsi berjamaah anggota DPRD pada 2018 lalu memerlukan sosok yang bersih dan tegas untuk melawan korupsi demi menghadirkan pembangunan di segala aspek yang lebih baik lagi. Pemimpin yang baik untuk Kota Malang. Kota Malang ini sudah pernah menjadi sejarah yang tidak baik, memalukan seluruh Indonesia. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang tidak bisa dirubah dengan baik. Tentu kemarin sudah kita inventarisir dan beberapa hal. Nah, ke depan memang ada beberapa langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Walaupun sebetulnya pondasi-pondasi sudah saya buat. Ya. Jadi ke depan yang prioritas adalah terkait dengan bagaimana penyelesaian pasar, kemudian untuk kemacetan, kemudian banjir dan parkir. Ya. Usai konsolidasi politik ini, seluruh kader dan pengurus DPD Partai Perindo Kota Malang akan terjun langsung ke lapangan untuk memenangkan pasangan wali demi terwujudnya Kota Malang yang semakin berkelas.
Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Panitia Khusus Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada Rabu siang. Hasilnya, Pansus Haji menemukan dugaan manipulasi sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat terkait keberangkatan ibadah haji tanpa antri 2024 yang menembus hingga 3.503 jemaah. Panitia khusus atau Pansus Haji menyoroti adanya 3.503 jemaah haji yang berangkat tahun 2024 tanpa antre. Pansus Haji mempertanyakan Kemendak memberangkatkan ribuan jemaah haji tersebut tanpa melewati waktu tunggu yang seharusnya. Menindaklanjuti hal tersebut, tim Pansus Haji DPR RI pun Rabu siang langsung mendatangi gedung Kementerian Agama RI di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain menemukan adanya pejabat Kemendak yang diduga sengaja membohongi Pansus Haji terkait ketidakhadirannya dalam rapat, sidak menemukan adanya dugaan penyelenggaraan haji 2024. Faktanya, sistem yang mengatur jadwal calon jemaah haji baik reguler dan khusus ternyata bisa dirubah. Wakil Ketua Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI, Marwanda Sopang, menilai temuan ribuan jemaah haji khusus tanpa antre tersebut tidak memenuhi aspek keadilan. Padahal banyak calon haji khusus yang juga menunggu lebih dari 7 tahun. Lah tiba-tiba ada orang yang 0 tahun berangkat. Banyak loh, 3.503 orang mendaftar 2024, berangkat 2024. Kita sebut sisa. Kalau sisa itu boleh di Juni. Di Juni masih ada, bolehlah berangkat yang 0 tahun. Ini enggak, dari Januari. Tanya itu, Pansus Haji juga menemukan dugaan gratifikasi atau penyimpangan keuangan dalam pelaksanaan haji 2024. Sementara Menteri Agama Yakut Holil Komas membantah mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR untuk dimintai keterangan. Tetapi sampai saya datang ke sini, sampai saya datang ketemu kawan-kawan semua ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Kami di Kementerian Agama, pemerintah itu juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya gitu ya, di Kementerian Agama yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat. Diharapkan Pansus DPR RI konsisten menyelesaikan kasus dugaan gratifikasi dalam penyelenggaraan haji Indonesia hingga tuntas, mengingat masa kerja anggota DPR RI periode 2019-2024 hanya tinggal menghitung hari, yakni hingga 30 September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko PMK Muhadjir Effendi menanggapi rencana pemerintah untuk memotong kembali gaji pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Muhadjir menilai urgensi pemangkasan gaji pekerja untuk program tersebut lemah, apalagi saat ini pekerja sudah memiliki 5 jenis jaminan hari tua. Rencana pemerintah untuk memangkas kembali gaji atau upah pekerja dalam program pensiun tambahan wajib mendapat respon dari sejumlah pihak termasuk Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, penarikan dana pensiun tambahan dikhawatirkan membuat pekerja kelas menengah di Indonesia semakin rentan. Selain daya beli yang masih lemah, upah pekerja kelas menengah saat ini masih belum sesuai. Selain itu, para pekerja juga telah mempunyai lebih dari 5 jenis jaminan hari tua. Untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya. Tapi tentu itu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul. Karena sekarang jaminan itu sudah mencakup 5 ya untuk tenaga kerja kita itu, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan kan. Sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja.
melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Nah, jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar organisasi perburuhan internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Kontingen Paralympic Games Paris 2024 berhasil membanggakan nama Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Atas prestasinya ini, pemerintah memberikan penghargaan atas dedikasi dan perjuangan selama gelaran Paralimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio yang juga Ketua Umum Partai Perindo hadir bersama sejumlah menteri pada acara penyerahan bonus dan apresiasi kepada para atlet Paralympic Games Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Apresiasi ini diberikan langsung Presiden Joko Widodo kepada para atlet yang telah membanggakan bangsa Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 2 miliar 750 juta rupiah untuk peraih medali perak, dan 1 miliar 650 juta untuk peraih medali perunggu. Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi kepada para pelatih atas dedikasi serta kerja kerasnya dalam melahirkan para juara di Paralimpiade Paris 2024. Dedikasi dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berhasil membawa pulang 14 medali, 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang partisipasi Indonesia dalam Paralimpiade, melebihi target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkat kerja keras dan ketekunan dalam berlatih, para atlet kontingen Indonesia di Paralimpiade 2024 mampu meraih kesuksesan hingga membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kontingen tuan rumah Provinsi Sumatera Utara kembali menambah perolehan medali emas Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 melalui cabang olahraga dance sport. Para atlet dance sport tersebut berhasil meraih 3 emas dari 6 kategori yang diperlombakan. Bertempat di Ballroom Hotel Santika, para atlet PON dari cabur dance sport resmi memulai pertandingan. 6 kategori di pertandingan pada hari pertama yaitu Breaking Boy, Pre-Amateur Standar, Pre-Amateur Latin, Synchronized Standard, Line Dance Sport, Cha-Cha Jive, dan Traditional Dance Sport. Hasil gemilang diraih Sumatera Utara yang sukses mengantongi 3 medali emas dari 3 kategori yaitu Breaking Boy diraih Farhan. Pre-Amateur Standar diraih Kevin Disco, Khairi Nisa, sementara Stebadi mendapatkan emas dari kategori Cha-Cha Jive. Persiapan dari 2 tahun yang lalu, terus gue sempat cedera di tahun 2023, tuh tepatnya di Agustus, sampai gue baru mulai latihan lagi tuh di Januari atau Februari, jadi sempat break lah. Sedikit stres ya guys, karena cederanya juga ACL, bukan yang cedera kayak ankle, kesleo dikit, tapi ada masalah dengan ligamen gue. Dengan tambahan 3 medali emas dari dance sport,
Kontingen tuan rumah Sumut telah mengkoleksi 20 emas dan berada di urutan keempat klasemen medali. Urutan pertama klasemen medali PON ke-21 masih dipuncaki kontingen Jawa Barat, kemudian Jakarta di urutan kedua, serta Jawa Barat pada posisi ketiga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, putri sulung Irfan Hakim, Aisyah Hakim menjadi sorotan usai namanya masuk dalam kontingen olahraga berkuda di ajang bergengsi PON 2024. Begitu juga Sai Halilintar yang awalnya disebut masuk dalam daftar atlet golf PON 2024, namun akhirnya gagal karena telat melengkapi syarat NPWP. Inilah momen skuad tim atlet berkuda daerah khusus Jakarta, termasuk anak Irfan Hakim, Aisyah Maidina Hakim yang bertolak menuju ajang PON 2024. Dalam unggahan Instagramnya, Irfan Hakim tampak memeluk dan mendoakan Aisyah saat momen pelepasan ajang olahraga nasional tersebut. Sosok Aisyah Maidina Hakim, anak sulung Irfan Hakim, menjadi perbincangan publik lantaran namanya tercantum sebagai atlet dalam cabang olahraga berkuda equestrian di PON 2024. Meski Aisyah sempat mengalami sejumlah kendala sebelum keberangkatannya, mulai dari kaki kudanya yang pincang hingga gigi kuda yang patah, kendala tersebut kini sudah tertangani. Oke, lanjut. Bismillah. Selain bangga dan meminta doa pada netizen, Irfan juga berharap Aisyah bisa membawa medali emas dan membanggakan masyarakat Indonesia. Pulang membawa bahagia dan kabar gembira, dapat emas, insya Allah yang terbaik. Amin, doain ya guys. Bye, Assalamualaikum. Aisyah yang masih duduk di bangku SMP di Nizamia Andalusia School rencananya akan mengikuti kejuaraan pada 16 September 2024 mendatang. Selain Aisyah Maidina Hakim, public figure lain yang juga mengikuti ajang PON 2024 yakni Sai Halilintar. Dalam cabang olahraga golf PON ke-21 tersebut, YouTuber berusia 22 tahun ini awalnya masuk dalam daftar 16 atlet golf yang akan bertanding di PON 2024. Namun sayangnya pada 1 Agustus 2024 lalu, manajer tim PON cabang olahraga golf Provinsi Banten menyebut Sai Halilintar dinyatakan gagal mengikuti PON 2024 lantaran belum melengkapi persyaratan administrasi. Pihak Sai Halilintar diketahui telah melengkapi syarat pemberkasan hingga terbitnya SK terkait atlet yang akan bertanding pada PON ke-21 tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini, di mana kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Samuel. Saat ini saya berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca Anda, merupakan kondisi arus lalu lintas terkini di mana menjelang jam istirahat makan siang ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal. Baik itu yang akan keluar dari arah tol Bekasi maupun yang akan masuk mengarah ke arah Bekasi, juga kendaraan dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Kita ketahui juga kawasan ini terdapat dekat dengan aktivitas kendaraan yang akan keluar masuk, yaitu kargo di Bandara Soekarno. Maksud kami Bandara Halim Perdana Kusuma, sehingga memang angkutan barang mendominasi juga kendaraan pada siang hari ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah bandara yang akan mengarah ke arah Cawang maupun yang akan mengarah ke arah tol Jagorawi saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah bandara Halim Perdana Kusuma dan juga mengarah ke arah Bekasi. Kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda, terutama ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan bagi kendaraan angkutan barang tentunya Anda
untuk menghindari overload ataupun overdimensi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, di mana kita ketahui kendaraan angkutan barang ini mendominasi kecelakaan angkutan barang di jalanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami harapkan Anda dapat mematuhi peraturan bagi angkut muat barang. Dan untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Samuel, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Kami ralat dari kawasan Halim, Jakarta Timur. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali, dan salam presisi.